Oke, Bapak-Bapak, kita akan memasuki alasan kedua kenapa Yesus datang ke dunia untuk mati. Kalau minggu lalu kita renungkan alasan pertama, dia datang untuk menanggung murka Allah. Hari ini alasan kedua ialah dia datang untuk menyenangkan Bapanya yang di sorga. Yesaya 53 ayat 10a, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Bapak-Bapak, Tuhan Yesus tidak bergulat dengan Bapanya di sorga dan berusaha merebut cambuk dari Bapanya. Dia juga tidak meminta Bapanya untuk berbelas kasihan kepada manusia. Sebenarnya kematian Yesus sama sekali tidak membuat Allah terpaksa mengampuni orang berdosa. Tetapi penderitaan dan kematian Kristus adalah ide dan strategi Allah yang amat mengagumkan sejak semula. Menurut 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ini penderitaan dan kematian Kristus itu ide dan strategi Allah jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Nabi Yesaya menubuatkan, memberitahukan bahwa ini sebenarnya rancangan Allah. Dalam Yesaya 53 ayat 4-6, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipungkul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan, ini nubuatan Yesaya yang sebenarnya menggambarkan tentang ide dan rancangan Allah tentang penyelamatan bagi manusia melalui Kristus. Jadi sekali lagi, penderitaan dan kematian Kristus bukan sesuatu yang tiba-tiba Yesus sorong badan, kata orang Ambon. Tapi itu rancangan dan ide dan strategi Allah. Nah, khusus untuk ayat 6, semua manusia itu punya kesalahan dan dosa yang berbeda-beda. Ya, kualitasnya juga beda, kuantitasnya juga beda. Tapi ada satu hal yang sama dari semua orang, yaitu kita sekalian sesat seperti domba. Dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Dalam keperbedaan jalan masing-masing, justru Tuhan menimpakan kepadanya semua kejahatan kita. Hal yang mengagumkan disebut substitusi, ya, yaitu Yesus menggantikan orang berdosa, menerima hukuman, menggantikan orang berdosa. Jadi, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita temukan penderitaan Kristus merupakan pencurahan murka Allah karena dosa manusia. Tetapi sekaligus penderitaan Kristus adalah
tindakan penundukan diri dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada kehendak Bapanya. Itu sebabnya ketika peristiwa disalib dalam Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ ada paradoks. Satu pihak Yesus menanggung murka Allah, tetapi pihak yang lain dia menyatakan penundukan diri dan ketaatan kepada kehendak Bapanya. Nah, dalam Efesus 5 ayat 2 diterangkan penderitaan Kristus sebenarnya adalah kurban yang harum dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita bisa mengerti, merenungkan betapa hebatnya kuasa penyelamatan, kuasa kasih yang ditampilkan, didemonstrasikan melalui penderitaan dan kematiannya. Dia menyenangkan Bapanya dengan taat pada rencana Bapanya, dan sekaligus dia mengasihi kita dengan cara dia mati untuk kita. Itu yang disebut persembahan yang harum, kasih tanpa syarat. Nah, apa dan bagaimana respons kita? Seorang hamba Tuhan berkata, bukan masalah benar atau salah, tetapi respons. Jadi kalau kita merenungkan betapa hebatnya penderitaan dan kematian Kristus, itu menjawab dua hal sekaligus. Menanggung murka Allah, tetapi sekaligus menyatakan penundukan diri dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Tujuannya supaya umat manusia diselamatkan. Alasan kedua kenapa dia datang dan mati, untuk menyenangkan hati Bapanya.